aja ya. Jabal Uhud kayaknya enak ya. Ada mama. Jabal Uhud ya kayaknya. Oke. Mau city tour? Biasa. Ya, 3 orang. Bismillahirrahmanirrahim, mau perjalanan city tour Madinah. Ya. Mau city tour kota Madinah. Nggak tahu kemana, mungkin ya, kemungkinan ke Jabal Uhud, kemungkinan. Bis 2, yang satu ada di depan, kita di bis 2 ya nak ya. Ya. Sampai jumpa nanti ya. Kita juga belum tahu ini kemana. Nggak tahu juga ya. Oke, dadah. Sampai jumpa nanti. Merangkat menuju ke Bukit Uhud terlebih dahulu. Itu rute pertama kita, insya Allah. Di Bukit Uhud kita akan melihat bagaimana sih Bukit Uhud itu dari dekat. Kemudian kita juga akan melihat Jabal Rumat atau Bukit Pemanah. Insya Allah nanti kita akan jelaskan juga ya. Sejarah itu menghabisi kaum muslimin yang ada di Madinah. Jadi bukan kaum muslimin yang nantang, enggak. Mereka kaum musyrikin Quraisy datang niat jauh dari Mekah itu, jumlahnya 3.000, mengumpulkan 1.000 onta, 50.000 dinar. Wah, luar biasa ya perbekalannya. Itu datang mau menghabisi kaum muslimin di kota Madinah. Kaum muslimin jumlahnya hanya 1.000, itu pun kurang 300. Orang-orang munafik atau yang terpengaruh dengan kemunafikan balik, ya, nggak ikut, nggak lanjut. Akhirnya cuma 700. Nah, kita singgah sebentar, insya Allah kita jelaskan sambil melihat suasana area Uhud, insya Allah. Jabal Uhud yang ada di sebelah kanan, jemaah. Nah, ini semua yang besar ini Jabal Uhud. Tapi lokasi peperangannya ada di sini, ya, dekat masjid. Kemudian itu ada bukit kecil namanya Bukit Pemanah Jabal Rumah. Kalau kita nanti sambil jalan ke sana, sambil kita berbagi faedah, atau saya ceritakan secara singkat inti dari kelompoknya Nabi Muhammad SAW yang baru punya kota di Madinah itu, ya bisa-bisa mengalahkan kita. Padahal yang megang tanah Arab itu suku Quraisy kala itu, Jazirah Arab. Ya. Suku termulia yang ada di Jazirah Arab ya, adalah suku Quraisy. Semua mengakuinya, dan memang seperti itu. Namun kala itu mereka secara berakidah, keyakinan agama adalah politeisme, ya, menyembah patung-patung, berhala-berhala, meyakini dewa-dewa, ada Lat, Uzza, Manat, dan seterusnya. Nah, tersaingi dengan dakwah tauhid, dakwah monoteis dari Rasulullah SAW yang mengajak untuk menyembah Tuhan semesta alam semata, Allah, tidak yang lainnya. Dan juga mengajak kepada akhlak yang mulia. Jadi kaum musyrikin Quraisy itu banyak akhlak-akhlak yang buruknya dulu, ya. Dalam segi muamalah ini diluruskan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah diskriminasi terhadap wanita dalam warisan, kemudian dalam pernikahan, dan seterusnya. Nah, ini diperbaiki oleh Rasulullah, mereka nggak terima. Itu banyak faktor ya. Akhirnya mereka menyerang Rasulullah dan para sahabat. 3.000 datang di sini, kaum muslimin hanya 1.000, kurang 300, sisa 700. Ya. Nanti lengkapnya kita bahas ketika turun insyaallah. Ini pagi masih aman nih, masih belum terik. Kalau udah jam Turun beneran ke Jabal Uhud. Katanya Jabal Uhud ini adalah gunung yang terpanjang di Madinah. Jadi satu gitu loh, nggak yang terputus-putus. Sini dulu tempatnya perang Uhud. Nanti dijelasin sama mugawifnya sejarahnya. Jabal Uhud. Aska. Uangnya ini. Di sini sekitar 67 orang, termasuk salah satunya adalah
paman Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi makamnya itu pamannya Nabi Muhammad itu dipisahkan sendiri, yang lainnya dijadikan satu. Pejuang-pejuang perang Uhud. Di sini juga ada masjidnya. Banyak yang naik-naik ke sana. Tapi kita kayaknya enggak lah ya, enggak naik lah ya. Soalnya rombongan kita banyak yang sudah sepuh-sepuh. Di Uhud. Uhud. Askar. Oke, di sini tuh rame banget. Padahal masih jam segini. Rame banget. Jadi nggak bisa naik yang ke sana. Nggak bisa naik ke sana soalnya rombongannya banyak yang sudah ke mama, terus noleh ke sana lagi, noleh ke sana lagi. 3, noleh kanan, kanan terus, kanan, 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 terus lurus, terus. Setelah pulang dari Jabal Uhud, dan perang yang ada di dalamnya. Ya. Bahwasanya secara jumlah kaum muslimin jauh daripada kaum musyrikin, karena kaum musyrikin jumlahnya 3.000, kaum muslimin 1.000, itu pun 300-nya balik pas pertengahan jalan antara Madinah dan Uhud, kota Madinah zaman Rasul. Sisa 700 ya. Dan di awal kaum muslimin menang. Namanya kita bahas sedikit sebelum mulai perang. Jadi Rasulullah itu punya pesan kepada para pemanah, intinya terkhususnya para pemanah nih. Pesan Rasulullah apa untuk para perumat, para pemanah? Jangan kalian turun, jangan kalian meninggalkan bukit ini sampai ada aba-aba dariku. Jadi Rasulullah memerintahkan sahabat para pemanah yang jumlahnya hampir 50 orang untuk tetap di atas, mau dalam keadaan menang ataupun kalah, sampai Rasulullah memerintahkan mereka untuk sampai Rasulullah memerintahkan mereka untuk turun. Namun di tengah peperangan, ya, kaum muslimin sempat unggul sementara, sehingga pasukan kaum musyrikin yang ada dekat kebun itu sebelah sana yang warna hijau itu sempat kocar-kacir, sudah meninggalkan camp mereka, meninggalkan markasnya, meninggalkan ghanimah, ya, harta rampasan perang, perbekalan, persenjataan, harta benda semuanya. Nah, di situ kaum muslimin atau sahabat, sebagian sahabat itu lupa pesan Rasulullah, ya. Naluri manusiawinya timbul, yaitu apa? Menginginkan harta, lupa pesan Rasulullah SAW. Sehingga mereka turun, ya, hampir 40 orang turun. Sebagian besarnya turun, para pemanah, ngambil ghanimah, harta rampasan perang. Wah, ternyata Khalid bin Walid selaku pemimpin kaum musyrikin Quraisy waktu itu tidak kehabisan akal. Ternyata belum pulang ke Mekah, tapi keliling ke arah belakang, menyerang balik kaum muslimin, yang terkhususnya yang ada di bukit pemanah. Mulai dari situ lagi nggak konsen tuh perang, lagi ngumpulin harta peperangan kan, dikiranya udah menang, ternyata diserang balik dari belakang. Walhasil jumlah yang tewas, jumlah yang wafat dari kaum muslimin adalah sejumlah kurang lebih 70 sahabat. Jauh berbeda dibandingkan kaum musyrikin Quraisy, ya, berkisar hanya 25 sampai 27, yang nggak sampai 30, ya. Sedangkan kaum muslimin jumlahnya kurang lebih 70, sangat banyak. Nah, sehingga pertempuran Uhud ini berakhir dengan kekalahan kaum muslimin. Inilah kekalahan pertama kaum muslimin dan juga kekalahan terakhir. Karena para sahabat mengambil banyak pelajaran
dari peristiwa perang Uhud ini. Subhanallah. Jadi ini ada hikmahnya, bukan cuma kalah, tapi sebagai pelajaran besar untuk kaum muslimin perang ini, sehingga menjadikan mereka kesatuan yang kuat, yang taat, yang tidak terkalahkan setelah itu, sampai puncak kejayaan Islam yang tersebar ke negeri Cina, atau dari negeri Cina sampai ke Eropa. Nah itu, sejak perang Uhud ini kaum muslimin tidak terkalahkan lagi di era keemasan. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk ahlul bait, termasuk keluarga beliau, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, paman tercinta beliau, itu wafat di perang Uhud yang terjadi di tahun ketiga Hijriah. Ya. Di antara sahabat yang mulia yang wafat juga Mus'ab bin Umair, masih pemuda waktu itu beliau. Ya. Yang disangka Rasulullah wafat, ternyata bukan. Yang wafat adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Kemudian ada juga namanya Hanzalah yang wafat, yang baru habis nikah, ya, kemudian bertemu istrinya. Ya. Setelah dari sini kebun kurma. Barulah kita menuju ke Masjid Quba, sambil melewati Masjid Kiblatain dan Khandaq, insyaallah, 2 kiblat dan Masjid Farid. Kita ke kebun kurma dulu. Jadi teman-teman, kita sekarang lanjut ke kebun kurma. Di sini dikasih waktu berapa? 1 jam. Ada bakso, ada segala macam. Kalau mau beli oleh-oleh juga bisa di sini. Tapi kemarin ada yang menyarankan kalau mau beli kurma jangan di kebun kurmanya. Selain apa ya, mahal, rasanya mungkin kurang katanya. Kalau mau beli di Taiba, setelah di dekatnya Masjid Nabawi. Untuk kebenarannya saya kurang tahu, tapi itu saran dari rekan-rekan rombongan. Tapi nanti saya mau mencicipin, nggak ada salahnya mencicipin kurma dari kebun kurma. Ini enak ini. Ini berapa? 1 kilogram 30. Indonesia. Thank you. Rekomendasi sama si kelompok. Ini sama ini juga putih, ini juga putih lah. Ini sampai kalau ini kafe hitam, ya cuma hitam. Ini yang hitam semuanya, kalau ini putih. Ini rasa susu kayak gini. Yang putih sekilo. Atau mau ini? Oh gitu. Ya. Mau Coba dong, coba. boleh Coba, rapopo, cobanya, oh tak cobanya. kali rapopo. Rapopo. Oke. Oke mbak. Oleh mbak rapopo mbak. Sawarga rapopo mbak. Oleh rapopo. Ayo. Seperti orang diabetes rapopo. Ayo mbak. 1 kilo itu mah. Ini 1 kilo? Atau mau 1 kilo campur? 1 kilo campur. Ada yang putih aja. Ya wes 1 Ada kilo 2 kilo? campur wes. 1 kilo campur wes. Oke, 1 kilo. Ya, sebentar. 1 kilo campur. Banyak putihnya. Banyak putihnya, banyak hitam. Campur wes. Campur semua. Ayo, bagian lagi. 1 kilo second real. Coklat Turki, ayo coklat Turki. Ini penjualnya langsung dari Turki ya. Turki Lombok ini. Ya. Di Malang. Ya, yang dari menantu juga ada nih Pak ya. Yang dari menantu, monggo silakan. Dia Oh, Malang. Lombok ini. Oh, Lombok. Makanya Malang. Sama Surabaya. Malang. Oh, Malang ngalah. Aremania. Masya Allah. Yang ke sini, gitu. Udah. Untuk yang promil ini. Bakso. Kasih lebih bang, sedekah katanya bang. 3, gorengan 1, 70 real. Murah meriah. Murah Di meriah. Amerika $50. Oh, $50. Bisa bahasa Indonesia guys, ini ngomongin guys. Di sini. Baksonya, ambil Aska. Ambil. Bisa bawa enggak? Ya, itu punya mama. Bisa enggak bawa enggak? Panas. Hati-hati deh. Kakak berapa kak?
Kakak berapa kak? Ayo kak, kita makan masuk kak. Ayo. Gimana? Papa mana papa? Kok lo kok oh itu. Halal itu gratis. Nih. Pentolnya berapa? Oh 5 pentolnya sama beef. Dan nggak ada apa-apanya, ini ada kecap, sambal dikasih kayak itu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Enak kok. Enak. Makan bakso di bawahnya pohon kurma. Ketemu bapak ibu pasangan dari Kota Malang. Masjid alias Masjid Qiblatain. Ini ya. Ada dua kubah tuh, kubah depan dan kubah belakang. Satu menghadap Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, satu lagi menghadap ke Palestina. Satu menghadap selatan, satu menghadap utara. Kalau Madinah posisi kiblatnya selatan, Mekah berada di selatan, Palestina di area utara. Kalau kita di Indonesia kan arah barat ya, kiblat. Nah ini masih kiblatan sekarang mengalami renovasi dan hampir 80% sudah jadi nih perluasannya. Sudah diluaskan ya, Masya Allah. Yang kiri itu yang ada tugu. Nah itu lokasi aslinya ya. Yang lainnya baru. Tiba lagi sekarang dari arah depan. Kalau kemarin kan kayaknya samping apa belakang ya, nggak paham juga sini dari depan ini.